Kayu kita diekspor, kertas dan tisu diimpor balik. Di mana kesalahannya? Negara kaya kayu, tapi beli tisu mahal. Tahukah kamu bahwa banyak negara berkembang menjual kayunya ke luar negeri, lalu membeli kembali kayu itu dalam bentuk kertas dan tisu dengan harga berkali-kali lipat? Mengapa bisa begitu? Di mana kesalahannya? Dan apakah ini takdir atau ada jalan untuk keluar? Fakta dasar. Tahukah kamu apa yang sering diekspor negara berkembang? Bukan produk mahal, bukan barang bermerek, tapi kayu gelondongan, pulp kasar, karet mentah, kulit hewan. Lalu apa yang diimpor kembali? Kertas, tisu, sepatu, ban, produk jadi bernilai tinggi. Bahan dari kita, nilai tambah di mereka. Apakah ini kebetulan? Apakah ini hanya kebetulan pasar? Tidak, ini adalah pola sejarah, pola yang lahir sejak era kolonial. Akar masalah warisan kolonial. Apa hubungannya dengan kolonialisme? Pada masa kolonial, sistem ekonomi dirancang sederhana. Koloni bertugas menyediakan bahan mentah. Negara penjajah mengolah dan menjual barang jadi. Koloni dilarang membangun industri besar, dilarang memproduksi barang jadi, dipaksa tergantung. Meski penjajahan fisik berakhir, struktur ekonominya banyak yang tertinggal. Kesalahan struktural negara berkembang. Kesalahan pertama. Apa kesalahan terbesar yang masih terjadi? Terlalu lama bergantung pada ekspor bahan mentah. Kayu mentah nilainya kecil, tapi kertas dan tisu nilainya bisa 10-30 kali lipat. Kesalahan kedua. Kenapa tidak langsung diolah di dalam negeri? Karena industri hilir, mahal, rumit, butuh teknologi, butuh energi dan SDM. Dan sayangnya, banyak negara tidak sabar membangun industri jangka panjang. Kesalahan ketiga, bagaimana dengan perdagangan bebas? Masalahnya bukan berdagang, masalahnya berdagang tanpa strategi. Banyak perjanjian dagang membebaskan ekspor bahan mentah, membanjiri pasar dengan barang jadi impor, membunuh industri lokal sebelum tumbuh. Kesalahan keempat, siapa yang diuntungkan? Seringkali, elit ekspor bahan mentah, importir besar, keuntungan cepat bagi segelintir pihak, kerugian jangka panjang bagi bangsa. Dampak nyata bagi rakyat. Apa dampaknya bagi masyarakat? Nilai ekonomi lari ke luar negeri, lapangan kerja terbatas, teknologi tidak berkembang, negara terus tergantung impor. Negara jadi kaya sumber daya, miskin industri, lemah posisi tawar. Apakah negara berkembang tidak mampu? Salah besar. Sejarah membuktikan Jepang bangkit lewat industrialisasi. Korea Selatan membangun industri dari nol. Tiongkok naik kelas lewat manufaktur. Mereka tidak kaya sumber daya, mereka kaya strategi dan konsistensi. Solusi nyata agar bisa maju. Solusi pertama, hilirisasi wajib. Apa langkah paling penting? Hilirisasi. Kayu tidak boleh berhenti di gelondongan, harus lanjut ke pop, kertas, produk turunan. Nilai tambah harus tinggal di dalam negeri. Solusi kedua, lindungi industri pemula. Bukankah proteksi itu salah? Tidak jika cerdas dan sementara. Negara maju dulu, melindungi industrinya, memberi subsidi, menutup keran impor sementara. Setelah kuat, baru bersaing. Solusi ketiga, transfer teknologi. Bagaimana dengan investasi asing? Investasi boleh, tapi harus bangun pabrik pengolahan, latih tenaga lokal, bagi teknologi, bukan hanya angkut bahan mentah. Solusi keempat, bangun merek nasional. Tanya, mengapa merek penting? Jawab, karena keuntungan terbesar bukan di bahan, tapi di brand dan distribusi. Tahukah kamu, masalah negara berkembang bukan karena kurang sumber daya, tapi karena terlalu lama hanya jadi penonton pasar, bukan pemain industri. Kayu kita, tanah kita, tenaga kita, tapi nilai tambahnya pergi ke luar negeri. Jika ingin maju,
kita harus berhenti menjual murah masa depan dan mulai mengolahnya sendiri. Jika ini bermanfaat, like, comment, subscribe, and share @Gladiator Neraka.